Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. 6 bulan sudah GPU Intel Arc A380 itu dirilis. Yang perilisannya sih agak cukup aneh ya, karena dirilis di Cina dulu, baru beberapa bulan kemudian tersedia secara global. Dan di Indonesia kalau nggak salah sih sekitar 2 bulan lalu itu baru kedatangan nih GPU Intel yang satu ini. Mungkin bisa dibilang sih peluncuran perdananya ini tidak begitu mulus ya, karena kalau gue lihat beberapa review mengenai Intel Arc A380, baik dari tech reviewer luar maupun lokal, GPU ini kayaknya sih belum sepenuhnya matang karena driver yang dikeluarkan itu belum sepenuhnya optimal untuk menjalankan game seperti yang menggunakan DirectX 11, lalu juga instalasi drivernya dikatakan sih masih kurang bersahabat. Nah, setelah gua agak telat nih baru sempat nyobain GPU ini dibanding reviewer lain, Intel kebetulan ngeluarin update driver baru yang memberikan cukup banyak improvement. Dan bisa gua katakan sih selama 1 minggu gua nyicip GPU yang satu ini, ya fine-fine aja tuh, gak ada masalah. Install drivernya gampang, gak ada black screen sama sekali. Serta gue sendiri gak pernah tuh ngalamin crash saat memainkan game. Jadi sepertinya nih Intel kayaknya mulai membenahi driver Intel Arc mereka nih. Untuk itu kita akan coba lihat improvement yang dilakukan Intel pada driver terbarunya, yang nanti juga akan gue bandingkan dengan driver mereka saat pertama kali launch GPU ini. Tapi sebelum itu bagi kalian yang ketinggalan soal info mengenai GPU Intel Arc, gue jelaskan dulu nih mengenai spesifikasi dan arsitektur dari GPU ini. Dan kalau kalian udah pernah denger sih ya silakan aja skip bagian ini. Yang seperti biasa gue udah kasih timestamp untuk setiap part penjelasan di video ini. Oke, Intel Arc itu bisa dibilang project GPU discrete pertama mereka setelah sekian lama bermain di ranah integrated graphics. Intel Arc ini ditujukan untuk bersanding dengan GPU AMD Radeon dan juga Nvidia GeForce. Jadi target pasarnya itu adalah GPU gaming kelas consumer. Intel sendiri sudah merencanakan roadmap GPU ini beberapa generasi ke depan, dan yang saat ini beredar menggunakan codename Alchemist. Nah, pada Alchemist ini dibagi menjadi 3 segmen berdasarkan kelas performanya, yaitu Arc 3, Arc 5, dan Arc 7. Kemudian untuk varian desktopnya baru ada 3 GPU aja yang beredar di pasaran dan bisa kalian beli saat ini, yaitu Arc A380 yang kita akan bahas pada video ini. Kemudian juga ada Arc A750 dan Arc A770 yang kebetulan juga baru banget nih masuk ke pasar Indonesia saat video ini tayang. Nah, supaya bisa memikat hati para gamer seperti para pesaingnya yang udah lebih dulu rilis, Intel di sini membekali arsitektur Alchemist dengan beragam fitur, seperti fabrikasi TSMC 6 nanometer, kemudian di sini juga memiliki kemampuan real-time ray tracing, lalu memiliki media decoder dan encoder FV1, lalu ada display output mutakhir seperti HDMI 2.1 dan DisplayPort 2.0. Serta terakhir fitur AI upscaling ala DLSS yang Intel namakan XeSS, namun di sini tetap open source seperti AMD FSR yang nanti akan gue bahas juga nih pada video ini. Oke, kita akan fokus ke spesifikasi dari Intel Arc A380 karena kita akan membahas GPU ini. Secara spesifikasi, GPU ini memiliki jumlah Xe core sebanyak 8 buah, yang jika ditranslate ke dalam jumlah shadernya di sini ada 1024 core. Lalu GPU ini memiliki clock speed hingga 2000 MHz, kemudian untuk jumlah VRAM sebesar 6 GB dengan bus width sebesar 96 bit. Serta TDP GPU ini ada di 75 watt. Tapi anehnya di sini Intel melengkapi GPU ini dengan power pin 1x8. Kemudian untuk display output GPU ini sendiri udah cukup lengkap di kelasnya, apalagi di sini sudah mendukung versi yang paling mutakhir untuk saat ini. Oke, model GPU yang gue pegang pada video ini merupakan ASRock Challenger ITX yang bisa dilihat desainnya cukup ringkas dan sederhana dengan satu buah fan saja tanpa ada backplate. Yang gue rasa sih sesuai namanya, model dari ASRock ini diperuntukkan untuk sistem mini ITX. Dan sepertinya brand partner GPU Intel di Indonesia itu baru dari ASRock aja, ya setidaknya sih saat video ini tayang. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pengujian performa GPU ini yang sesuai dengan perkataan gue sebelumnya, gue akan membandingkan improvement driver baru versus driver lama. Untuk pengujian gue akan menggunakan sistem dengan CPU Intel juga, ya supaya bisa mendapatkan performa terbaik dari GPU ini. Kemudian beberapa konfigurasi seperti resizable bar-nya di-enable, serta PCIe-nya berjalan di 4.0. Dimulai dari game Shadow of the Tomb Raider, ya spoiler dikit aja ya, game ini nanti bakal gue bahas di video ini cukup sering.
Oke, jadi pada game ini Intel Arc A380 sepertinya tidak ada perubahan antara driver versi launch dan driver versi terbaru. Kemudian di sini ada game selanjutnya yaitu Cyberpunk 2077. Pada game ini sekali lagi performa dari kedua driver hasilnya cukup identik. Game selanjutnya ada Watch Dogs Legion. Ya, dari hasil ini sih kayaknya game-game DirectX 12 itu memang sudah Intel optimalkan sejak GPU ini launch. Jadi perubahannya sih hampir nggak ada sama sekali nih di driver versi terbaru. Namun ada satu lagi nih game yang menggunakan DirectX 12 yaitu Call of Duty Warzone 2.0. Setelah kebetulan game ini juga menyematkan fitur upscaling Intel X CSS. Jadi mumpung ada fiturnya ya gue aktifkan juga sekalian. Oke, di sini hasilnya ternyata driver baru Intel memberikan improvement yang cukup signifikan pada game ini. Terakhir gue tes pada game kompetitif lagi, yang kali ini gamenya masih menggunakan DirectX 11, yaitu Overwatch 2, dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan karena gapnya cukup jauh sekali nih antara driver launch dan driver versi terbaru. Karena gue penasaran dengan game DirectX 11 lainnya, di sini gue coba pada game yang memiliki DirectX 12 dan DirectX 11 sekaligus, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Bisa dikatakan gap performa antara DirectX 12 dan DirectX 11 itu masih cukup jauh sekali ya ketika menggunakan driver versi launch. Baru tuh ketika menggunakan driver versi terbaru, gap performanya semakin kecil. Nah, karena Arc A380 itu support real-time ray tracing, di sini gue juga tes tuh performanya, dan tentunya juga gue akan mengaktifkan fitur XeSS supaya membantu FPS-nya. Sekali lagi, Intel lewat driver barunya telah mengoptimalkan kemampuan ray tracing dari Arc A380. Dari tadi tuh gue ngomongin XeSS, sebenarnya kualitas gambarnya bagaimana sih jika dibandingkan dengan resolusi natif? Bisa dibilang fitur upscaling Intel XeSS ini nggak ngeblur sama sekali pada settingan performance sekalipun. Padahal ini gue menggunakan resolusi natif di 1080p. Gue sih nggak menjamin semua game bakal memiliki image quality yang sama seperti game ini, dan mungkin di lain kesempatan bakal kita explore lebih dalam pada video terpisah. Tapi sepengalaman gue setelah melihat ini, gue rasa sih fase pertama Intel XeSS itu sudah bisa menunjukkan kualitas yang sama seperti upscaling DLSS dan FSR versi terkini. Kemudian supaya lebih fair di sini gue juga coba performasi Intel Arc A380 jika disandingkan dengan CPU Ryzen. Di sini gue pakai Ryzen 7 5700X dan bisa dilihat sih kayaknya performanya ya 11-12 juga sih sama Core i5 12600K. Jadi kayaknya nggak ada masalah juga kalau kalian mau pakai GPU ini jika CPU-nya itu dari kubu merah. Gak cuman game aja, di sini gue juga explore improvement driver ini pada sisi productivity. Di sini gue tes 3D rendering menggunakan Blender yang di sini Intel memiliki hardware acceleration bernama One API yang fungsinya sih bisa dikatakan mirip seperti Nvidia CUDA. Namun sayangnya fitur ini belum bisa digunakan jika masih menggunakan driver versi lama. Tapi pada driver versi terbaru, One API-nya bisa berjalan dengan baik. Dan jika dikomparasi tanpa mengaktifkan hardware acceleration, terlihat di sini One API-nya membantu waktu render menjadi jauh lebih cepat. Kemudian gue juga pingin tes kemampuan encoder AV1 pada software video encoding. Namun sayangnya software-software mainstream seperti OBS belum mendukung encoder AV1 milik GPU Intel. Begitupun video converter seperti Handbrake juga belum mendukung fitur tersebut. Padahal di sini gue sudah menggunakan driver versi terbaru. Untungnya sih di sini ada satu software yaitu DaVinci Resolve 18 sudah mendukung encoder AV1 milik GPU Intel. Yang ketika gue tes sih waktu encode-nya ketika di-compare dengan beberapa video codec lainnya, ternyata AV1 di sini punya waktu yang lebih cepat. Nah, kenapa di sini pada driver versi launch gue tulis error? Ya karena waktu gue tes pada driver tersebut, encoder AV1-nya jadi ngebug seperti ini. Gue rasa sih encoder AV1 ini akan menjadi selling point dari GPU Intel Arc A380 karena di kelas harga yang sama belum ada tuh GPU kompetitor yang memiliki fitur ini. Cuma sayangnya sih dukungan softwarenya belum banyak, yang padahal gue berharap sih software live streaming seperti OBS sudah support AV1 milik Intel. Ya mungkin aja akan segera didatangkan sih pada update driver versi berikutnya, karena di sini software video editing aja sudah mulai mendukung encoder AV1 dari GPU Intel. Sebab encoder ini cukup bermanfaat untuk sebuah video yang bisa kalian lihat image quality dari AV1 ini jika dibandingkan dengan H264 itu hasilnya masih jauh lebih bagus ya, karena di H264 ini masih kotak-kotak. Padahal bitrate-nya itu sama-sama 8 megabit per second.
Lalu tak lupa juga di sini suhu beserta clock speed dari GPU ini yang gua tes saat menjalankan 3D Mark Time Spy. Terlihat clock speednya bisa mencapai 2450 MHz dan suhunya sendiri tercatat berkisar di 70 derajatan. Ya cukup wajar sih untuk sebuah GPU single fan suhunya dapat segini. Namun sayangnya di sini mengenai hotspot temperatur itu belum bisa dibaca oleh GPU Z untuk versi saat ini yang mungkin aja akan diupdate ke depannya. Terakhir nih, hal-hal yang masih mengganjal dan gua harap Intel bisa improve lagi ke depannya melalui update driver. Pertama, entah kenapa alasannya Intel membuat UI dari Intel Arc Control ini berjenis overlay, sekalipun kalian membukanya pada halaman desktop. Yang gua rasa ini memberikan user experience yang cukup aneh karena kalian di sini masih bisa melihat kursornya itu berinteraksi dengan background. Dan UI-nya sendiri juga tidak bisa digeser-geser secara real time. Ya, walaupun sih Intel Arc Control ini memiliki fitur yang cukup komplit seperti update driver, kemudian ada merekam display, hingga overclocking. Tapi kayaknya sih sayang aja jika user experience-nya itu masih belum cukup baik. Kedua, di sini GPU Intel Arc wajib banget aktifin fitur resizable bar. Karena kalau nggak performanya itu bisa drop cukup lumayan. Yang jadi PR-nya sih itu ya gue nggak yakin semua vendor motherboard itu mengaktifkan fitur ini secara default. Dan terkadang bisa saja kita harus mengaktifkannya secara manual via BIOS. Walaupun sih ya caranya gampang banget, tapi bagi beberapa user, apalagi yang cukup awam, mungkin ini akan cukup mengganggu. Ya setidaknya sih di sini Intel sudah berusaha membantu memberi guideline untuk CPU dan chipset motherboard apa saja yang mendukung fitur ini, beserta cara mengaktifkannya yang untuk linknya gue akan taruh di deskripsi. Ketiga sekaligus menjadi yang terakhir, di sini Intel Arc belum sepenuhnya bug free. Karena ketika gue mainkan game Call of Duty Warzone saat di menu lobby, UI-nya terkadang suka nge-glitch kayak gini. Ya walaupun sih ini nggak ngaruh sama sekali ke gameplay maupun performa, tapi mungkin ini akan mengganggu bagi beberapa user. Tapi sih dari semua game yang gue tes ya cuman game ini aja sih yang gue temukan keanehan seperti ini, yang harusnya sih dalam waktu cepat bakal di fix kayaknya ya, semoga aja. Oke, dari tes ini sepertinya Intel terlihat sudah berusaha memperbaiki banyak kekurangan yang terjadi saat launch GPU ini, sehingga value dari Arc A380 ini semakin oke, dan mungkin untuk beberapa alasan GPU ini bisa gue rekomendasikan bagi kalian yang pingin nyari GPU terbaru under 3 jutaan. Misalnya kalian butuh GPU yang memiliki hardware encoder terbaik di harga segini, rasanya cuman Arc A380 aja, ya serta performa ray tracingnya juga masih jauh lebih usable dibandingkan kompetitornya. Jadi makin kesini GPU Intel terlihat makin potensial, dan apakah mereka akan menganut filosofi fine wine seperti Radeon karena dibalik GPU Intel Arc merupakan tokoh yang sama? Ya hanya Intel dan waktu yang tahu, tapi gue sendiri sih jadi cukup optimis dan menantikan juga perkembangan GPU dari mereka. Karena ya apalagi makin kesini harga GPU kan makin di luar nalar ya. Jadi semakin banyak kompetisi, semakin perang harga, ya ujung-ujungnya baik juga untuk konsumen. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow gue di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.